Oke, Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di bahasan Assessment Center. Tema hari ini kita membahas tentang competence at work, kompetensi dictionary ya. Oke, kita akan bahas banyak tentang kompetensi-kompetensi yang ada di kamus kompetensi ya. Sumbernya saya ambil dari Spencer F. Spencer ya, meskipun sebenarnya kan kita udah pernah bahas ya bahwa kamus kompetensi itu bisa dibikin oleh setiap instansi atau perusahaan yang akan melakukan assessment center ya. Jadi nggak harus selalu lewat Spencer, tapi bisa juga sih instansi atau si perusahaan tersebut membuat kamus sendiri ya. Nah, oke, yang pertama sebagai contoh ini saya membahas tentang kompetensi achievement orientation ya, singkat ACH. Definisinya adalah orientasi prestasi, yaitu kepedulian untuk bekerja dengan baik atau untuk bersaing dengan ada bentuk standar keunggulan. Nah, di sini kita lihat kinerja individu sebelumnya kayak gimana, bagaimana dia mencoba melakukan perbaikan terkait dengan kinerja yang sebelumnya. Terus ukuran objektifnya hasilnya seperti apa, itu juga harus terukur objektif ya gitu. Terus kinerja orang lain, artinya juga dia memperhatikan bagaimana dengan kinerjanya dia dengan kinerja orang lain. Jadi ada rasa kompetitifnya. Terus orang yang punya achievement orientation itu tujuannya adalah untuk menantang diri sendiri, dan tantangan itu ditetapkan oleh dianya sendiri gitu ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain sebagai bentuk inovasi gitu ya. Nah, perilaku yang umum meliputi terkait dengan achievement orientasi adalah bekerja untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh manajemen, misalnya bagaimana dia melakukan pengelolaan anggaran, kuota penjualan, atau persyaratan kualitas. Bisa juga dia melakukan bentuk pengaturan terkait dengan tindakan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih menantang buat dianya sendiri maupun untuk orang lain ya. Bisa juga misalnya perilakunya adalah membuat analisa biaya manfaat atau mencoba melakukan pengambilan keputusan atau mengambil resiko. Nah, itu juga adalah orang-orang yang punya achievement orientation gitu ya. Nah, berikutnya adalah kompetensi concern for order, quality, and accuracy. Nah, definisinya adalah bagaimana terkait dengan kepedulian terhadap ketertiban yang mencerminkan dorongan mendasar untuk mengurangi ketidakpastian di sekitar lingkungannya dia ya. Nah, di sini berarti orang yang concern for order, quality, dan akurasi, dia melakukan pemantauan terhadap hasil kerjanya dia. Dan dia sangat peduli atas kejelasan. Jadi, ketika ada instruksi, dia pun butuh arahan penjelasan yang clear gitu. Jadi harus seperti apa nih bentuknya? Kenapa? Karena dia mau memastikan concern, order, quality, and akurasinya. Terus kalaupun ada hal-hal yang nggak pasti, dia akan upayakan hal itu sedikit gitu ya. Dan juga ada upaya untuk melacak sejauh mana hasilnya. Nah, ada 4 dimensi tunggal yang mengekspresikan kerumitan tindakan untuk mempertahankan atau meningkatkan ketertiban di lingkungan. Nah, jadi misalnya memantau memeriksa pekerjaan, mendesak kejelasan peran fungsi, menyiapkan memelihara sistem informasi, bahkan peduli terhadap order yang terkait dengan orientasi berprestasi. Sehingga dia sangat concern terhadap kualitas kerjanya, akuratan, ketelitian. Oke, definisi dari kompetensi inisiatif. Nah, pilihan untuk mengambil tindakan, melakukan lebih dari yang diperlukan atau diharapkan dalam pekerjaan, melakukan hal-hal yang tidak ada yang diminta dan akan meningkatkan hasil pekerjaan, menghindari masalah, menemukan dan menciptakan lawan baru. Nah, ini agak bias dengan aksi ya, tindakan. Nah, kalau inisiatif itu memang dianya tegas untuk melakukan sesuatu tanpa harus disuruh gitu ya. Orientasinya adalah untuk ke depan secara strategis. Orang yang inisiatif adalah orang yang bisa melihat peluang dan dia mengambil peluang itu. Dan orangnya adalah proaktif. Nah, di sini perilakunya adalah dia bikin planning tuh, perencanaan rutin ke depan. Jadi sesuatu dia sudah rencanakan. Tapi kalau misalnya perencanaan, bikin perencanaan itu nggak bisa kita bilang inisiatif. Jadi inisiatif itu dia memang agak cepet gitu ya. Oke, tindakan yang dilakukan apa nih? Gak hanya sekedar wacana membuat perencanaan gitu ya. Pemikiran ke depan yang termasuk dalam skala inisiatif adalah perilaku pengakuan spontan, nggak terjadwal,
perseptif terhadap masalah atau peluang yang akan datang dan mengambil tindakan yang sesuai. Tindakan yang tepat atau misalnya minimal mengumpulkan informasi yang relevan. Orang inisiatif itu berpikir ke depan tanpa ada upaya apa yang harus dilakukan ke depannya harus apa. Nah, orang inisiatif itu kayak gitu ya. Oke, information seeking. Nah, dia mencari informasi, keingintahuan yang mendasar, keingintahuan untuk tahu lebih banyak tentang orang-orang, masalah-masalah atau hal-hal yang mendorong pencarian informasi ya. Nah, di sini berarti dia harus tahu dulu definisi masalahnya apa. Dan dia fokus diagnose. Artinya adalah mau melihat apa sih yang menjadi akar masalahnya. Orangnya aware, peka terhadap pelanggan atau pasar atau situasi yang terjadi di lingkungannya itu sendiri, gitu ya. Oke, sorry ini agak. Oke. Nah, ini agak lewat ya. Nah, itu adalah contoh perilakunya. Kemudian interpersonal understanding. Ya. Pemahaman interpersonal menyeratkan keinginan untuk memahami orang lain, nah, ya, mendengarkan secara akurat perasaan orang lain, kekhawatiran, gitu ya. Dia mampu berempati. Nah, interpersonal understanding seperti itu, gitu ya. Nah, biasanya kita bisa lihat dari apa orang yang punya interpersonal understanding, memahami suasana hati dan perasaan orang lain. Terus menggunakan pemahaman berdasarkan mendengarkan, mengamati, dan mempersiapkan reaksi orang lain. Jadi dia ngeliat, oh, oke, dia akan lihat orang lain bicaranya kenapa ya, seperti itu. Dia ngamatin tuh. Terus dia udah mulai mempersiapkan, oke, kalau gini nanti saya harus begini nih langkahnya. Jadi sudah mempersiapkan reaksi yang akan muncul dari pihak orang lain. Ya, memahami sikap, minat, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Ya, karena sangat aware, interpersonal understanding. Memahami penyebab sikap jangka panjang mendasari apa yang ditampilkan oleh orang lain, pola perilaku, dan masalah yang muncul. Ya, oke, berikutnya adalah kompetensi Customer Service Orientation, CSO. Orientasi layanan pelanggan menyeratkan keinginan untuk membantu. Nah, orang yang punya Customer Service Orientation itu punya keinginan untuk membantu, melayani orang lain, gitu ya, memenuhi apa yang dibutuhkan, sehingga dia fokusnya pada bagaimana kita tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Sehingga dia tahu siapa yang jadi pelanggannya dan bagaimana dia mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Sehingga kalau di assessment center biasanya ada simulasi terkait dengan customer service. Jadi berhadapan langsung dengan customernya. Biasanya nanti akan dimodifnya entah si customernya beraneka ragam, dari etnis yang berbeda atau problem yang berbeda. Gitu. Oke, definisi dari impact and influence ya. Jadi kompetensi impact and influence. Bagaimana dia mencoba melakukan upaya membujuk, meyakinkan orang lain, mempengaruhi, mengesankan buat orang lain, mendukung agenda pembicaraan, keinginan untuk memiliki dampak spesifik buat orang lain. Nah, ya, jadi orang yang punya impact and influence itu tadi dia punya keinginan dan kemampuan untuk membujuk dan mempengaruhi, meyakinkan orang lain, gitu ya. Oke, baik. Kompetensi selanjutnya yaitu organizational awareness. Di sini bagaimana kemampuan individu untuk memahami hubungan kekuasaan dalam organisasi sendiri ataupun organisasi lain, gitu ya. Jadi bagaimana dia mengenali situasi yang ada di organisasinya, pembuat keputusannya siapa, mempengaruhi apa, dan bagaimana kejadian yang ada di organisasi itu bisa terjadi, ya. Relationship building. Nah, definisinya adalah membangun atau mempertahankan hubungan yang ramah, hangat, atau jaringan kontak dengan orang-orang yang mungkin suatu hari nanti bisa berguna untuk mencapai pencapaian tugas, gitu ya. Jadi teman-teman mesti pahami dulu setiap definisi dari kompetensi itu sendiri. Ya. Developing others. Nah, kalau misalnya yang ini pengen lebih detail, lebih jelasnya ya baca buku yang tadi ya Spencer. Developing other, mengajar, mendorong perkembangan. Nah, orang-orang yang punya kemampuan atau kompetensi developing other, dia tuh punya keinginan untuk bantu orang lain, ngajarin orang lain. Mendorong agar orang-orang tuh mau belajar, mau menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Bahkan mengenali orang ini butuhnya apa ya, pelatihannya butuhnya apa ya, nah seperti itu. Kemudian directiveness ya, jadi assertive and use of positional power. Di sini dia berupaya membuat cara-cara agar
orang lain bisa ngikutin apa yang jadi arahannya gitu ya. Bisa jadi dia memberikan alasan yang masuk akal gitu ya, ada upaya-upaya membujuk gitu ya, meyakinkan orang lain sebagai bentuk oh, ini keberhasilannya gitu ya. Kerja tim dan kerjasama, teamwork and cooperation. Nah, orang yang punya kompetensi kerjasama dan kerja tim itu menunjukkan perilaku tulus ketika dia bekerja sama dan ada keinginan untuk menjadi bagian dari tim kerja. Terus juga dia akan melakukan aktivitas kerja sebagai sama-sama, bukan bukan akhirnya jadi ada rasa kompetitif atau bersaing dengan rekan kerja, enggak, justru dia sama-sama ngajak orang lain bahkan saling support ya. Nah, orang yang kompetensi tim leadership yang kayak gimana? Nah, orang ini biasanya dia akan mengambil peran sebagai pemimpin tim atau kelompok lain, bahkan ada keinginan untuk memimpin orang lain. Jadi memang secara willingness-nya dia pengen mengerahkan orang lain. Nah, analytical thinking ini terkait dengan kognitif ya, bagaimana dia memahami satu situasi, kemudian memecahnya jadi bagian-bagian kecil, menelusuri kenapa ya kok bisa seperti ini gitu ya, penyebabnya apa, dampaknya apa, dia mencoba mengorganize hal-hal yang menjadi penyebab masalah itu, menyusunnya secara lebih sistematis, membuat perbandingan, bahkan bisa menetapkan prioritas secara rasional gitu ya. Oke, bedanya dengan conceptual thinking, nah, kalau tadi lebih ke bagaimana menggabungkan informasi-informasi yang ada, nah kalau conceptual thinking dia mulai dari memahami situasi atau masalah dan menggabungkan melihat potongan-potongan problem yang ada, gitu ya, sehingga dia akan menarik gambaran besar masalahnya apa. Dia akan melihat pola, melihat hubungan antar situasi, keterkaitannya seperti apa, gitu ya, mengidentifikasi pola dalam situasi yang kompleks. Nah, pemikiran konseptual menggunakan penalaran yang kreatif, konsep induktif dalam menetapkan atau mendefinisikan konsep-konsep baru. Ada lagi yang disebut dengan kompetensi teknikal atau profesional atau managerial expertise ya. Nah, ini namanya juga expertise. Berarti dia harus ahli menguasai pengetahuan terkait dengan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya pekerjaannya adalah terkait dengan bidang teknis, dia memang cakap ahli di bidang teknis. Kalau pekerjaannya adalah terkait dengan manajerial, dia memang ahli di bagian manajerial. Gitu ya, punya motivasi, ada upaya untuk memperbesar, memperluas area kerjanya, gitu, pengelolaannya, mendistribusikan pengetahuan dan mampu mengelola SDM yang ada. Self control. Nah, ini kok self control istilah psikologi? Iya. Di sini kita lihat orang yang self control adalah yang mampu menjaga emosi biar terkendali, menahan tindakan negatif, bahkan ketika dorongan dalam diri untuk menampilkan ekspresi emosi yang lebih besar itu kencang gitu ya. Bahkan hal ini akan sangat muncul ketika dia dihadapkan pada permusuhan ataupun pertentangan dengan orang lain. Atau bahkan ketika dia berada dalam situasi stres. Nah, orang yang disebut dengan kompetensi self controlnya oke, ketika apa? Tidak impulsif, mampu menolak godaan untuk terlibat, misalnya untuk terkait dengan hal-hal yang nggak pantas, tenang dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan, menemukan jalur yang dapat diterima untuk semua pihak, dan menanggapi masalah secara konstruktif. Jadi ketika melihat masalah tuh nggak emosional, nggak pengen merusak, tapi oke, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah ini? Nah, itu kontrol diri. Ya. Oke, confidence, self-confident. Bagaimana seseorang ini yakin terhadap kemampuannya sendiri, mampu menyelesaikan tugas, yakin dalam menghadapi keadaan yang sulit, dan mencapai keputusan terkait dengan membentuk pendapat. Kalau misalnya dia gagal, nah orang-orang confident tuh kayak gini, dia ya tetap yakin. Jadi kalaupun dia gagal, oke, dia tahu kenapa dia bisa gagal dan dia akan tetap melakukan langkah perbaikannya apa. Indikator orang-orang yang self confident-nya bagus adalah membuat atau menindaklanjuti keputusan meskipun ada ketidaksetujuan dari orang lain. Jadi karena dia udah confident dengan apa yang dia sudah putuskan, meskipun orang lain menentang, buat dia oke aja karena dia yakin dengan keputusan yang dia buat.
mempersembahkan diri dengan cara yang kuat, mengesankan orang lain, gitu ya. Jadi ketika dia menjelaskan ke orang lain, dia tetap percaya diri, confident bahwa yang dia sampaikan itu adalah benar, gitu ya. Menyatakan kepercayaan diri terkait dengan penilaian atau kemampuan sendiri, dan dia yakin bahwa dia bisa. Menyatakan posisi sendiri dengan jelas, percaya mampu mengatasi konflik dengan atasan. Jadi nggak jiper juga kalau misalnya akhirnya dia konflik dengan atasan. Berani ambil tanggung jawab terkait dengan kesalahan. Jadi bukan yang lempar tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya ada yang orang yang lempar tanggung jawab, itu sebenarnya orangnya nggak confident. Ya. Terus juga orang yang self confident adalah meskipun dia pernah melakukan kesalahan, dia berupaya untuk melakukan perbaikan dari kesalahan yang dia sudah lakukan. Jadi bukan akhirnya mencari kesalahan-kesalahan orang lain ya, atau tadi ya lempar batu sembunyi tangan. Gitu ya, orang confident nggak kayak gitu. Nah, orang yang fleksibel yang kayak gimana? Kalau flexibility adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif yang berbeda dan berlawanan terkait dengan masalah, mengadaptasi pendekatan sebagai persyaratan perubahan. Jadi dia mampu menghadapi berbagai perubahan yang dia temukan di dalam situasi kerja, ya. Terus juga orang yang fleksibel adalah dia cukup memahami perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, sehingga dia akan mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, perubahan situasi yang ada, gitu ya. Mampu secara fleksibel memahami, menerima, menerapkan aturan prosedur yang baru yang mungkin berbeda sama sekali, karena dia paham bahwa perubahan atau perbedaan prosedur ini tujuannya sebenarnya adalah untuk organisasi, ya. Atau bisa jadi orang yang fleksibel dia mencoba untuk mengubah pendekatan yang dia lakukan. Karena apa? Karena dia menilai, misalnya, oh ternyata pendekatan yang saya lakukan saat ini nggak sesuai nih dengan situasi yang ada, sehingga dia merubah pendekatannya agar lebih sesuai dan lebih diterima, ya. Oke, berikutnya organisasional komitmen. Nah, ini seseorang yang mampu dan mau untuk menyelaraskan perilakunya dengan organisasinya. Jadi dia punya kebutuhan apa, selaras nggak dengan organisasinya? Dia punya prioritas apa, selaras nggak? Tujuan organisasinya apa? Dan mempromosikan tujuan organisasi. Gitu. Jadi dia mengutamakan organisasi maunya seperti apa, dan dia akan komit mengikuti itu dan mencoba melaksanakan arahan tersebut. Ya, indikatornya adalah mau bantu teman, mau bantu rekan dalam ngerjain tugas, menyelaraskan kegiatan dan prioritasnya. Jadi prioritasnya dia coba sesuaikan dengan prioritas organisasi, gitu ya. Paham perlunya kerjasama untuk mencapai pencapaian tugas yang lebih baik. Bahkan dia akan memilih untuk memenuhi kebutuhan organisasi daripada mengejar kepentingan pribadi, gitu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit sekilas tentang beberapa kompetensi. Teman-teman bisa jadikan itu adalah gambaran, ya. Tapi nanti kalau pas pelaksanaan assessment center, kamus kompetensinya akan menjadi disesuaikan dengan organisasi tempat teman-teman melakukan kegiatan assessment. Oke, terima kasih.